Iya, nabita pitun rupa, angkat tetong, angkat rokok, angkat suju, angkat tudang, angkat itidal. Magi na pitu, pitu to langi nolah, pitu to anggota suju, 25, 2 cidi ulu, 2 uttu, 2 aje, pitu langi nolah, pitu to gara kasola, pitu to rupan na malaikat mas sumpah. Nangiro sampajange pitu lagi melo nola, maka pakai pakaian na ibadah na malaikat supaya letu isampajamu ila rafiqil a'la. Nah, iya na tunak kada jero sampajange angka pakai dona dena cocok ko paringerami. Apa iya na paringerami bawa tapakkoro ya sanna. Iya ko baca mi bawa sikiri ya sanna. Iya ko garaka mi bawa garak badang sanna. Allahumma salli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal busyra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Peristiwa Isra dan Mi'raj ada dua, Isra dan Mi'raj. Tidak semua nabi yang diisrakan itu dimi'rajkan. Ada nabi yang hanya Isra, itu Nabi Musa ketika dia ke negeri Madian dengan perjalanan setengah malam yang mestinya ditempuh itu sampai 10 malam, tapi bisa dengan waktu yang sangat singkat. Jadi angkat tuh Nabi Isra, cuma dia tidak Mi'raj selain Rasulullah. Angkato Nabi, ada juga Nabi yang justru langsung dimi'rajkan tapi tidak Isra. Itu Nabiullah Isa alaihissalam, langsung diangkat ke langit kedua, tapi dia tidak Isra, dia cuma Mi'raj. Rasulullah itu dua-duanya, selain dia Isra, dia juga Mi'raj. Isra'nya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Bukit Tursina, dari Bukit Tursina ke Baitul Lahmi, dari Baitul Lahmi baru masuk ke Masjidil Aqsa. Jadi Nabi itu tidak langsung, Pak. Walaupun ayat itu menyebut awal dan akhir perjalanan Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tapi Nabi itu mutar. Jadi macene itu Nabi tak dari Masjidil Haram sebelumnya di belah dadanya. Saya langsung ambil itu karena waktu nanti terlalu panjang kisahnya. Narekuali diriolo Nabi tak di belah dadanya. Perkataan ulama fikih, ia kau pasarea, maka dan Nabi dibersihkan hatinya, jantungnya. Itu ulama syariat. Ulama hakikat itu beda pendapat. Maka dan Nabi tidak mungkin dibersihkan hatinya karena dia tidak pernah kotor. Degaga dosana Nabi tak, makanya hatinya itu bersih. Berarti Nabi tidak dibersihkan
Tapi kenapa? Lihat sebaliknya. Apa yang dipakai membersihkan hatinya Rasulullah? Ternyata air Zamzam. Maka ulama tarekat mengatakan sebenarnya bukan hatinya Nabi yang kotor, tapi air Zamzam yang ingin dijadikan obat sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Itu kalau ulama tarekat. Jadi tanya atinna Nabi tak macarepah, tapi wae Zamzam melo ipancaji wae pak bura, dan sekaligus bisa menganyangkan dengan barakahnya karena diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Maka ulama melihat ke belakang. Hajar Aswad, batu hitam yang awalnya batu putih, disebut dia dari surga. Tapi batu ini tidaklah mulia seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Bukan Hajar Aswad yang mulia kata ulama sufi, tapi karena Nabi pernah menciumnya, maka orang menciumnya. Seandainya Nabi mencium makamu Ibrahim, maka orang akan mencium makamu Ibrahim. Jadi Hajar Aswad tidak mulia seandainya Nabi tidak pernah menciumnya. Yang ketiga, melihat lagi ke belakangnya. Nabi ketika berjalan ada awan yang menutupi kepalanya. Sinar matahari tidak tembus ke badannya. Bukan karena Nabi takut hitam, tapi Allah menjaga matahari. Karena kapan nurnya matahari menyentuh nurnya Rasulullah, maka matahari akan hancur. Karena nurnya matahari dari nurun Muhammad, maka ditutupilah awan sehingga matahari tetap terjaga. Itulah yang disampaikan para ulama-ulama tarekat. Bukan melihat pada bendanya, tapi dia mulia karena melihat kepada Rasulullahnya. Makanya Nabi dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya, dimasukkan ke dalam wadah. Itu pesan hikmah pertama yang kita bisa petik. Agak sebelum melaksanakan sholat, bedah hatimu dulu, pacingi wi atimmu. Nasaba'ang kahaddesan na nabitta la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu fawqa salasa layalin. Yan ang kataude na sewa da padan nasalan na liwat alungasoy. Ya sakar ngoko nabitta. Wararti may gaya ganakan na niya. Ini yang pertama. Sebelum masuk sholat, periksa itu. Nabi sebelum diperjalankan, sebelum melaksanakan sholat, sebelum menerima perintah, itu dibersihkan dulu. Maka di rumah sebelum berangkat, perbaiki dulu itu. Atie jolo ipakanja. Setelah itu kita wudu. Wudu itu tidak membersihkan. Ingat, wudu tidak membersihkan, tapi wudu itu najis tidak membatalkan wudu. Cuma tidak bisa orang sholat ketika ada najis di badannya karena dia mutanajis. Pura kimak jenne natolek jak taimanu dia na batal jenne demi nawat dingi mas sempajang nasaba anajisikan. Artinya wudu tidak membersihkan, tapi dia mensucikan. Maka kalimat yang dipakai pada wudu bukan an-nadhafah, tapi at-tuhuru. Makanya an-nadhafatu minal iman, at-tuhuru satrul iman. Ada 4 kebersihan. Yang pertama an-nadhafah, pacicarepa. Yang kedua at-tuhuru, pacikakiti. Yang ketiga at-taskiyah, pacingati. Itulah tadi yang saya sebut, belah sebut sholat. Yang keempat as-sakah, paci waramparang. Maka dari kaliseng almarhum, ia komelo ko masempajang nama pacimu ia pae demu patu kamu akan mengarah sendiri sebab magai natu tapi narek ko macarepa salah sidina atau macarepa manangi namo pek ko batemu patujui denu lema tujui. Kegayero, yang pertama an-nadhafah, pakenge aja gaga carepana. Yan natulang kataupan rita makada, kupatareka aja mu pakai pakemu ko de mu pakai masempajang. Ya ko pakai sempajangmu, ludungi ko pura ko masempajang.
Setiap selesai sholat buka, mau sholat pakai kembali, tidak usah banyak, biar 2 pasang, tapi yakin betul bahwa pakaianmu itu bersih secara hakikat dan bersih secara lahiriah. Karena haram itu ada 2, ada haram li ghairiha, ada haram li zatiha. Ya, kok haram li zatiha bendanya, kalau li ghairiha prosesnya. Pak balu-balu mak balu maka da siagal lina wajujud tak nasa 150 sabu natawa tawari tawe nasa mako siratu na nasa ide kagay saro si sanama tala ni pale mula balu padahal saro. Ketika keuntungan itu diambil dari berbohong na payaliang waju-waju kemudian dipakai sholat agar nasa nabita dalam hadis sahih, siapa yang membeli pakaian dengan 10 dirham, 9 dirham uang halal, 1 dirham uang haram, maka ketika dia pakai sholat, sholatnya tidak diterima. Denah kada nabita, denah sah, ini pakai pakaian ale tahindari ni cek dari cek dek terperesa-resa ya rokega pakai sampajata. Nabi itu punya pakaian 5 pasang. Ada riwayat mengatakan 7, ada baju besinya 1 pasang. Yang dipakai Nabi sholat itu cuma 3 pasang. Jadi dek namega waju sampajang. Tapi ingat, ia kau pura ita pakai mas sampajat teludungi napa tataro. Ia natama waktu pura ki majenne talay pe mangiro pakaian kita pakai. Ia kongka pakaian ia panipake ko tomelo masampajang, iludu ko to pura masampajang, maka nabantu ki untuk khusyuk dalam sholat. 1. Yang kedua, jenne karena pakaian sholat adalah wudu. Narekodena khusyuk tahu dalam berwudu, jangan harap khusyuk dalam sholat. Saya punya mursyid tarekat ahlaki utanai Pak Kiai aga ipigau sebelum mas sempajang ni supaya dia mega gangguan. Aga jawabanna sholat nak pasti diganggu, tapi ya komelo ko salama tidak terlalu terganggu. 1 kuncinya palisa ijenne mo na si boy paringerang iya na tu jenne de na luka. Yan naroon nasa tejenne taluka nasa iya ko ibisay 5 itu lahiriah, tapi hakikatnya minta tanganmu ini ya diminta supaya terkoneksi dengan Allah di saat kita menunaikan ibadah sholat. Dek nama gampang kasih triknya sedikit, walaupun memang tidak ada yang sempurna. Kemudian pacin nomor 3 ya rona atie pakaian lahirang ati kemudian asakah agayro warampara ya kodeni pasu sakka na naya akasiaga sayurae napatanasu kodena susakka na tata imacarepa. Tidak akan tenang kita ketika memakan dan kita pakai untuk sholat. Nasiaga etana andrele kotami kilalan na watange 40 hari 40 malam. Menurut penelitian medis, ia koto mandre cicang, ia rosel na makanange, ia panacapu okodarai ketika sampai 40 hari 40 malam. Maka benar kata Nabi, man akal al haram lan tuqbalus salata wad du'a arba'ina yauman mania. Nang kataw manre andre hara si timpu patapulo sona patapulo wanina itola pak doangan na lolosan pajak. Magani hati-hati ki. Saya baca di dalam beberapa kitab risalah yang membuat salah satu ulama sufi menangis, itu Ibrahim bin Adham. Apa peristiwanya Pak? Angkat tahu nasa nabita tertunda tama suruga 500 tahun tanah gara-gara aga di palapa kurma. Ya kuidi pada maka di palapa kaluku. Bagaimana ceritanya?
lawi manre daging, diundang makan di satu rumah sahabat, salah satu rumah sahabatnya. Pure manre daging, angka isin nama goro, daging yang tersepit. Ketika dia tarik dengan kuku tidak bisa lepas, pulang ke rumahnya, darat nata wenolah, lepang sepi di ngisi. Gara-gara dia masuk surga 500 tahun lamanya untuk meminta kehalalan di pelapa kurma yang dia pakai, menusuk giginya. Maga pai di lasir rambutan nata ia bawang, capak lokana teh sopak bawang. Ini penting saya wasiatkan. Ya kotame toko watakalewe napatangi ati kullu lahmin nabati min haramin pannaru oladen. Nia anu harangit tamako watakalewe api neraka pepadeng. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian, anu cede tama makasolang patapulos sona patapuluan nina na pangaruhi. Makanya jamaah umrah saya selalu kasih tahu, hei sebelum berangkat umrah jangan urus kopormu dulu, aja urus ibokommu, urus ijolok bali bolamu dek toga kami wasi salah. Ya kong kalau ko siap dampat-dampengang milawi kehalalanna dek toga na to si salah. Nah sekarang itu nabita ko toletuk. Kemudian yang kedua, dek toga gaga andre masalah pura tandre. Ya ko patapulo asona, na 20 mi asona te ko umray. Ya ko mandre ki rewa ki pole mangumrah. Itolak mo pisang pajange. Sia-sia mua angkai ijama na rekodeni pahang hukum-hukum agama. Ini fatal Pak. Saya akhir-akhir ini sering ceramahkan yang bolak-balik umrah berhenti. Bukan saya melarang umrah, tapi yang berbolak-balik sampai 4 kali 5 kali dalam 1 tahun, tak kurang ini. Magai bantu saudaramu, mungkin ada yang tidak mampu saudara kandung. Wadi jajeng kanak napa sekolah, napa kapala susah. Kenapa tidak itu kau bantu? Nah sebab umrah ibadah pribadi, tapi membantu orang itu tidak ada batasan nilai pahalanya sampai yaumil kiamah. Mega tahu dena pahangi Pak Bu, ibadah sakral itu karena dilakukan hanya beberapa kali, tapi ketika berulang sakralnya pasti hilang. Magi na mega tahu lo malepak Idul Fitri dulu ada pernah masih padahal sampai sunat. Maka ile angka mak baju baru dia pernah masih na dio lotu dan riolo, bahkan angka biolo angka sujadana na punana, angka sujadana mas sampai subuh dia gagai punana tu dan riolo kata berek meraja kata berek na Allahu Akbar Allah padahal dia na puasa. Kenapa? Karena dia hanya dilakukan sekali dalam 1 tahun. Seandainya sholat Jumat juga dilakukan sekali 1 tahun, nah dia toli itawe nang kamana ngoko masigi. Tapi karena dia dilakukan setiap pekan, maka jarang orang mau melakukannya. Maka dia pandita pahakiki, kalau ibadah sakral jangan sering kau lakukan karena akan terpengaruh sakralnya. Makanya Rasulullah ada potensinya berbolak-balik umrah, tapi itu dia tidak lakukan. Itu pelajaran. Iya, tapi dia tuh nak atau penrang. Bu, 38 juta atau 35 juta ia lengi anak-anak pak kepala korangnya atau ibangungan i pondok tahfizul Quran sit di kamar na 7 5 anak-anak ukuri dalam nama kapala angka guruna sininna hafalan bacaan Al-Quran dikumpul, pahala gurunya dikumpul, terus mengalir matinro anak kelolaan atau kita dapatkan pahalanya sampai kapan? Hatta yaumil kiamah. Tidak pernah terbatas pahalanya. Tapi ya kau umrah berangkat sekali mentok pahalanya misalnya 1000 tidak mungkin bertambah. Mateki deka tambahanna. Inilah banyak orang tidak pintar beribadah. Makanya keistilahan atau pandiriteriolo cerdas beribadah. Karena umur yang pendek kita tidak bisa melakukan ibadah full, maka cari ibadah sekali dikerjakan bisa sampai kiamat kita masih dapatkan pahalanya. Magi na mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Tau angkai bangun masigi o kolino
Karena puang Allah Ta'ala bangungan istana kilala na suruga, itu jelas. Karena pahalanya muazzin, pahalanya imam, pahalanya panitia, pahalanya jamaah, semua dikumpul baru dihadiahkan kepada orang yang membangun masjid. Kenapa? Karena degaga imam, degaga pak bang, degaga jamaah, degaga pengurus suku, degaga masjid. Siapa yang mengadakan masjidnya adalah orang yang bersedekah. Makanya kau engkau tahu angka sumbangan aku masjid, karena membangun masjid angka bola aku surga. Itu sudah dijanji. Namo dia sempajang. Iya, namo dia sempajang. Angka bola aku surga. Dewi Natama. Nah, iya. Kama kadami nabi tamam bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Dibangunkan istana, Nabi tidak mengatakan masuk ke dalam surga. Makanya ayat aqimis shalah wa atuz zakah itu pesan pajakku. Pajakku utama asidakka konang kaun rommu. Pak angka tu tahu raji mas sampajak dia nak kena sumbang. Dia nak tahu matu utama pusat desa karakenri onro. Banyak hal yang memang harus kita perbaiki dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Kemudian Nabi tak dari Mekah diantar kendaraan burak kemana? Ke Madinah. Isuru mas sempaja Nabi tak ke Madinah 2 rakaat. Selesai salam baru bertanya, ya Jibril onro ngagaye maginang kay suru kak mas sempaja ngokoy. Agana sa Jibril di sini adalah Madinah. Setelah engkau akan berhijrah ke tempat ini, setelah itu dibawa ke Gunung Sinai, melanjutkan perjalanan. Disuruh mas sempaja ngomong. Salam Nabi bertanya, Jibril tempat apa ini? Kenapa saya mesti sholat di sini? Agar nasa mereka Jibril, ya Muhammad, disinilah Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Inilah bukit Tursina. Setelah itu diantar ke sebelah selatan Masjidil Aqsa, melewati Aqsa, justru lewat ke selatan ada tempat di sana disebut Baitul Lahmi. Nabi disuruh sholat 2 rakaat. Selesai salam baru bertanya, ya Jibril tempat apa ini? Agak nasa mereka Jibril, disinilah Isa bin Maryam dilahirkan. Ini adalah Baitul Lahmi. Agak maknanya Pak Bu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa upasang nih. Setiap perjalanan yang kita mau mulai, berangkatlah dari masjid menuju ke masjid. Kelompok-kelompok kalap motor, biasa kata itu pak motor santai, mestinya bikin janjian. Kita start di pelataran Masjid Raya Pinrang. Insya Allah nanti finish misalnya di Masjid Raya Sidrap, atau kita finish di Masjid Raya Parepare. Berangkat dari masjid ke masjid. Apa gunanya? Ketika engkau kecelakaan di tengah jalan, engkau wafat, maka engkau wafat karena engkau menuju ke masjid. Itulah kenapa diberangkatkan dari masjid ke masjid. Kita disuruh sholat sunnah musafir saat melakukan perjalanan supaya engkau sujud. Kemudian kalau kau jalan Mekilo Makassar, tanyaka memangi oko kak matu masjid rayana mangkosok lepa masam pajaloro. Oko kak matu masjid rayana pangkep lepa masam pajangasara. Ya kota kecelakaan ya oko pare-pare sebelum sampai ke Mangkosok, maka kita akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena engkau tinggalkan masjid menuju ke masjid. Malaikat akan mencatat dia menuju ke masjid tapi dia meninggal dalam perjalanan. Itulah man kharaja fi baitihi, siapa yang tinggalkan rumahnya karena ibadah kepada Allah, itu nilai jihad. Jadi ajak nalok ko pasae lo pasae darat pasal lo dega gagunana lengetak. Ini penting saya wasiatkan. Itu pelajaran. Kenapa Nabi diberangkatkan bukan dari rumah tapi disebut dari masjid ke masjid. Kemudian yang ketiga, Nabi dibawa ke tempat-tempat bersejarah. Madinah tempat bersejarah karena akan ditempati hijrah. Bukit Tursina tempat bersejarah. Ada bekas di situ karena Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah. Kemudian Baitul Lahmi onronna Nabi Isa jaji, itu juga tempat yang punya nilai sejarah spiritual. Agama maknana Pak Bu upasang ni ia kong ka kampung ilawi itamai. Apa yang pertama kita cari di mana pondok pesantren ulama-ulama sepuh para wali.
Yang kedua, cari kuburan para ulama, para wali. Yang ketiga, cari ulama yang masih hidup, minta nasihatnya. Itulah perjalanan spiritual. Kadang ini ketolok ke kampungnya sapa tempat rekreasi, agak pisapa warung, lo sidrap paleko. Cari, oh pesantren Nagurutta Kiai Dulmuin Yusuf Kalisidendreng, di sana ada makamnya, datanglah kita ke situ. Siapa tahu ada nasihat beliau di masa hidupnya bisa kita ambil. Kita ke Sulbar, ada makamnya Gurutta Kiai Muhammad Tahir Malapeo, ada berkah yang terkandung di dalamnya para wali itu. Loki Sengkang, ada makamnya Syekh Jamaluddin Kubra, ada makamnya Gurutta Kiai As'ad. Datangi kuburannya, doakan dia. Setelah itu minta berkah kepada Allah, bukan kepada orang mati, minta kepada Allah, ya Rabb, berikan anak-anak dan keturunanku keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Itu namanya bertawassul dengan para wali-wali Allah. Yang tidak boleh itu minta langsung ke orangnya, oh puanganu pas salamanya anakku, itu namanya tawassut, itu yang musyrik. Maka dan kakak dalilnya Pak Ustaz, jelas dalilnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ tidak disebut siratal nabi, siratal malaika, siratal rasul, tidak, tapi siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa yang diberi nikmat? Gurutta diberi nikmat kewalian, dan terbukti dia adalah wali karena dia baik sampai mati. Kalau saya Pak belum tentu. Siapa tahu gimpe kak mati sebelum mati. Makanya yang dijamin selamat seperti Gurutta, karena jelas Kiai Muhammad Tahir jelas, Gurutta Saada jelas, Gurutta Kiai Muin jelas, Gurutta Parepare jelas, jelas semua bahwa dia meninggal dalam keadaan baik. Pasti ya rona jamai anu napuji pong Allah Ta'ala si bawa nabita. Inilah yang sering saya jawab ketika dia mengatakan Isra Mi'raj bid'ah, Maulid bid'ah, Barasanji bid'ah, doa bersama bid'ah, tahlilan bid'ah, ziarah kubur bid'ah. Saya bilang kalau itu bid'ah dan sesat, tidak mungkin Gurutta yang Maulid Isra Mi'raj jadi wali. Kalau dia sesat, tidak mungkin menjadi wali. Nama kedako itu bid'ah, naya ko bid'ah pusah, naya to pusat tamranaka. Berarti atau maulu atau mameraja tamranaka. Tam ite gari Gurutta. Nama maulu mameraja, macamnya letu Manado, letu Malaysia maulu, letu Kalimantan. Tapi dia meninggal, hilang di kuburannya, itu tanda kewalian yang sangat tinggi. Maka daka iya kuya Roma maulu emam meraja emam caji wali, berarti na puji po Allah Ta'ala si bana bita ya Roma maulu emam meraja apa mancaji wali topi go ini tabalik ni gare ya to si roto limat yang itu emam meraja mam maulu angka ga ulama na mancaji wali sapan napaka maka daya ko makadaki de pagagay runtuk kay kami tacuri iya ga manasay si bawa de na manasa. Itu aja kuncinya. Aja na tamelo ka kita makalilyang na manasay itu salumpi na nabite ulama kita icumayero to panriteriolo de na pada ustaz se makokoy iya ustaz se makokoy tulihat desa hadis niya nomor siko hadis na jamaah to lima kutan na to kigi hadis na nomor siya ka hadis na kinumero hadis na pada kong katalaw botinge lay palena ka samla goreng nakutan nangi jolo pulikin ro sapina agam mungi pak kami siya ka lasunana siya ka pajena andre bawan nih iya semua yang dirumuskan ulama lakukan ini aja namanya kutana kerjakan. Kenapa? Karena tugasnya ulama memahami Al-Quran dan hadis, tugasnya jamaah mengamalkan yang telah ditemukan oleh para ulama. Selesai aja nana itu pemurus iro kiki hadisana asamoga sisane poda ngasa dena jamai makre Gurutta si salame matu tau matanre si kolana si bato matanre pahanna iya nak man tau riolo matanre pahanna madodo si kolana dena mega bicaranna tapi tembus kong kana pau tapi iya nak monre matanre si kolana madodo pahanna na pangewangi manang anu angkai tapi dia kana jama
Ini yang banyak sekarang. Iya. Tapi saya wasiatkan di Masjid Raya ini luar biasa Pak Bu. Ulama-ulama kita sudah banyak yang masuk memberikan nasihat-nasihat. Sebenarnya saya itu dia itu gagak ceramahku Pak, pendapatku tidak ada. Maka kamaki pendapat Ustaz Yusuf tidak ada. Saya tidak berani. Begitu ya, tulim pakai mak jalur. Imam Syafi'i mengatakan begini. Imam Abu Hanifah menyampaikan begini. Guru Taqi Jadul Rahman Ambodale menyampaikan begini. Guru Taqi Jadul Mui menyampaikan begini. Magai, iya ruya ceramah Kak. Tapi ilmuku tidak sampai untuk memahami secara dalam. Jadi upalete mi Pak disangan atau pandrita. Menyamatok Kak, matok ke suri mondri. Iya ku itanai Kak, ko malaikat. Mana kau pendapatmu? Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale makana lo mutanai ini. Dia makiro. Iya. Mangin ako pendapatmu. Manta sapi makana lo mutanai ini. Alina makana itanai manta sapi selesai Kak iya. Iyo pokok menurut saya, oh decau eteta masuruga itu. Napai paresa berani berfatwa, apa kau tahu dasarnya? Man rasa ki iyo pokok iya. Pada ko Pak yang mewakili Pak Bupati, magampang. Ko sambutan na palato, maka naman ako sambutate, Pak Bupati mau kila, Pak Bupati namun rima lapor. Ya upalato mi, selesai. Makanya tidak sembarang orang yang bisa berfatwa. Tapi yang bisa menyampaikan, menginformasikan fatwa itu semua orang yang tahu. Tapi untuk berfatwa harus tahu ilmunya. Ini mah gampang. Padahal itu toko-toko butingnya, lengi jenang, lengi papalayang. Telawar kopi makoto, lengi maki buah kopi, lengi pelenda kopi. Saya ini cuma pelayan Pak, bukan pembuat kopi. Ya kumapai kopi na, ya paki buah lo mau ceri aja nanya. Makanya ilmu yang saya sampaikan tidak pernah mengatakan menurut saya, karena itu belum kapasitas. Saya cuma mengatakan menurut ulama kita begini. Mau ikuti silahkan. Kan begitu. Kemudian setelah itu Nabi dari Baitul Lahmi dibawa kemana? Masuk ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi sholat, dia jadi imam. Siapa makmumnya? Seluruh Nabi dan Rasul. Itu isyarat bahwa Rasulullah adalah pemimpin para Nabi dan Rasul. Dan ini juga pesan membantah ucapan orang yang mengatakan bahwa nanti ada perintah sholat ketika Nabi pulang dari Mi'raj. Itu keliru, karena Nabi sudah sholat di Madinah, Nabi sudah sholat di Baitul Lahmi, Nabi sudah sholat di Bukit Tursina, bahkan mencaji mangu ke Masjidil Aqsa. Alena pimpingi siapa makmumnya? Seluruh Nabi dan Rasul. Tahu mati manang, maka kira-kira kong ka iman atau mati makmunah mata palak kajena. Iya, semua Nabi dan Rasul. Artinya apa? Ia tuh sampajangnya tanya pak kasih baru aja tak kada boleh menimam meraja Nabi tanapang ke perintah sampaja, tidak. Coba buka Al-Quran, anak-anakku yang hafal Quran. Ketika Nabi Isa ditanya, dia mengatakan, aku diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dengan zakat. Berarti Nabi Isa sudah bicara sholat. Yang kedua, Nabi Zakaria, wa huwa qaimun yusolli fil mihrab, matangangi tato masampajang ukilalan na mihrabna. Kemudian dia berdoa, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud doa. Berarti kami mana sempajang. Maryam sholat di dalam mihrab. Berarti mas sempajang Maryam, mas sempajang Nabi Zakaria, mas sempajang Nabi Ibrahim, Nabi Musa mas sempajang. Ketika dia di Bukit Tursina, berarti angka memang na sempajang sebelum Nabi Mi'raj. Nah, sebab mas sempajang memang inap pamenre. Cuman kecumana maka dia tahu pandrita dega gadalele panesai maka damaga modele na sampajan na nabi sebelum pole nabi tamameraja angka maka datatto mibawa masompa pak maka dia wahuwa qaimun yusolli fil mihrab matangangi tatto masampajan ukilala na mihrab na berarti ro sampajan na tatomi nokko nila tatungan na Roma Pangulo lori po ang Allah Ta'ala paringarana na pamangilaw aga pangilawan na yan na ronasa sampajang yan na to ampay uma na Nabi Isa kung masampajangi tato mi makilong ko gareja ito makilong aja tapasali makumimatiro na pagurungangi nabita pitun rupa
angka tattong, angka roko, angka suju, angka tudang, angka itidal. Magi na pitu, pitu to langi nola. Pitu to anggota suju, 25, 2 cidi ulu, 2 uttu, 2 aje. Pitu langi nola, pitu to gara kasola, pitu to rupan na malaikat masumpah. Nangiro sampajange, pitu langi melo nola, maka pakai pakaian na ibadah na malaikat supaya letu isampajamu ila rafiqil a'la. Ah, yan na tunak. Kada yero sampajange angka pakedona de na cocok ko paringerami. Apa yan na paringerami bawa tapakkoro ya sanna. Ya ko baca mi bawa sikiri asanna. Ya ko garaka mi bawa garak badang asanna.